Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ya di channel saya, Kaman Sporteman. Tentunya masih selalu, insya Allah masih bersama saya, Mas Budi. Oke, teman-teman, udah lama saya ya nggak buat video tentang konten Gojek ya, teman-teman ya. Karena emang saya ini semenjak habis Lebaran itu masih terbawa suasana libur Lebaran. Jadi biasa gitu teman-teman, saya kalau habis Lebaran itu agak belentang-belentong mau ngebitnya itu agak-agak bisa dibilang agak males gitu ya, karena momennya hilang gitu teman-teman ya. Apalagi kalau agak siang dikit itu, saya kalau agak nggak keluar habis subuh tuh kurang afdol gitu teman-teman ya. Nah, ini akun saya sendiri ya tentunya teman-teman ya, bukan akun orang lain ya. Ini di sini saya mau bagiin teman-teman ya, pengaruhnya apa, kira-kira akun saya terpengaruh nggak teman-teman ya. Nih, kalian lihat sendiri libur saya ya. Saya itu hampir libur 15 hari atau 13 hari lah ya. Semenjak habis sebelum lebaran hari Kamis kan, lebaran hari Sabtu. Saya hari Kamis itu udah off. Itu nggak ngebit. Dan kembali lagi normal ngebitnya itu orang kantor masuk kerja pun saya masih masih libur. Orang kantor masuk kerja hari Rabu, saya itu masih libur. Saya baru ngebitnya itu di hari Seninnya. Nah, itu lebih lama lagi kan teman-teman ya. Nah, itu saya baru ngebit. Nah, itu momennya itu belum naik lagi teman-teman ya, feelnya atau atmosfer adrenalin dalam diri saya itu belum balik lagi gitu. Momentumnya itu, momentum buat semangat ngebitnya itu masih belum balik gitu teman-teman sampai sekarang. Nah, ini teman-teman, kira-kira apa pengaruh dari akun yang lama libur terus belang-belang ngebitnya ya. Dan saya pun pernah bilang dulu kalau mau akunnya dari anyep buat normalin itu harus rutin. Nah, ini kasusnya beda teman-teman ya. Akun saya dasarnya emang udah normal, jadi beda kalau lagi misalkan kalian akunnya lagi anyep terus mau libur enggak rutin ngebit, itu beda lagi cerita. Akun saya kan basicnya udah normal, dasarnya udah normal. Jadi buat libur atau buat belang-belang nggak narik rutin itu, coba kalian nilai sendiri, nanti mungkin saya bakal jabarin. Nah, ini langsung masuk aja teman-teman ya ke detailnya ya, ke rinciannya. Nah, sebelum masuk ke rinciannya nih, saya kasih tahu dulu ya teman-teman ya. Ini penilaian ya, kita lihat rating saya dulu nih ya. Ini alhamdulillah ini saya rata-rata bawa goret teman-teman ya. Nah, keuntungan bawa goret ini begini teman-teman. Kita itu cenderung lebih sering dikasih rating teman-teman ya dibanding layanan lain gitu. Kenapa saya bilang begitu? Misal kalau Gosen udah jelas, itu dari Tokopedia awal-awal itu belum nggak bisa ngasih rating. Kemudian udah bisa ngasih rating pun sampai saat ini masih belum bisa muncul gitu teman-teman ya di status kita, rating kita di sini ya. Nah, terus kedua, food itu kadang-kadang customer udah lupa, udah ketiban-tiban yang lain, orderan-orderan yang lain kan biasanya ngordernya lebih banyak. Kalau customer food itu lebih banyak, jadi ketiban-tiban mana yang harus dikasih rating itu mereka kadang-kadang lupa, jadi kelewat gitu. Nah, kalau GoRate ini kenapa saya bilang ini lebih baik dari yang lain? Kenapa semua dari akun GoRate itu lebih baik dari akun-akun GoFood dan GoSend? Lebih stabil, jarang jarang goyang gitu teman-teman ya. Ini karena customer GoRate ini lebih sering ngasih rating gitu teman-teman, karena jarang tertiban kayak food gitu, jarang tertiban. Terus Gosen itu jarang, biasa namanya orang pesan pesanan jarang ya, apalagi kerja terus pulang itu nggak pernah ngelihat pesanannya udah sampai apa belum, tahu-tahu udah sampai terus lupa gitu ngasih rating ke driver gitu. Kalau Grab enggak, karena momennya beda, karena kita nganter dari jemput itu kita selalu bersama mereka sampai selesai gitu. Jadi intensitas kebersamaan itu masih ada sampai customer itu nyampe di tempat, jadi dia itu masih ingat gitu. Jadi ingat pasti 50% itu ngasih rating gitu, 50-50 gitu. Nah, ini buktinya kayak gini teman-teman ya, alhamdulillah nih ratingnya 5 semua. Nah,
kemudian ada pertanyaan, bang, kalau rating dikasih rating 4, bintang 4, bintang 1 dan seterusnya itu ngaruh gak sih bang? Gini teman-teman ya, ngaruh rating atau enggak rating itu enggak, kalau menurut saya secara pribadi, secara dari akun pribadi saya enggak teman-teman ya, karena saya pernah dapat rating bintang 4 itu enggak ngaruh teman-teman ya. Dari edukasi di aplikasi Godmother sendiri pun enggak menjelaskan kalau rating itu berpengaruh kepada alokasi atau penerimaan order yang bakal kita dapat gitu, enggak, itu enggak pengaruh teman-teman ya, itu acuannya dari situ aja. Jadi banyak berita berseliweran kalau kena bintang 1 ngaruh, kalau kena bintang ya, kalau kena bintang 1 ya ngaruhnya bukan karena jadi orderannya anyep atau susah, enggak, ngaruhnya ya karena kita kesuspend aja gitu, jadi ritmenya itu hilang. Jadi bukannya karena bintang satunya, ritmenya hilang, jadi udah ratingnya itu udah keputus gitu ritmenya gitu, jadinya tadinya bintang 5 terus bintang 1 gitu teman-teman ya, kayak ngerusak gitu. Ibaratnya kalau kayak misalkan saya kan jualan di Tokopedia tuh, kalau kalian lihat sendiri lah, kalau belanja di toko online ya teman-teman ya, nih saya kasih tahu ya, misalkan saya ke mana nih, ke Shopee ya, biar kalian gambarannya ketahuan gitu ya, gambarannya ketahuan ke Shopee ya. Misalkan kita nyari apa, nyari inilah HP lah, charger lah ya, charger misalkan type C ya, gini teman-teman ya, ini secara kasusnya hampir sama, cuman rating yang lebih bagus ini lebih diutamain gitu teman-teman nih. Kayak gini, misalkan rating dan total penyelesaian, misalkan total penyelesaian order nih, sama ini tuh kan penyelesaian order nih, ini 10.000, ini tampilnya paling atas teman-teman nih, charger nih gini tuh, yang paling banyak yang 10.000 kan, 10.000. Kalau mungkin kalau yang sebelahnya tadi itu mungkin pakai iklan nih, kan ada tanda ad-nya ya, apalagi ditambah iklan gitu, udah makin banyak aja gitu teman-teman. Ini bedanya nih nggak pakai iklan, ini ratingnya tapi bagus, penjualannya banyak, jadi sama aja kayak kita akun Gojek kita. Jadi kalau rating kita bagus itu ditampilin di server Gojeknya itu di awal gitu teman-teman, di tampilan awal servernya gitu, jadi lebih diutamakan gitu ya, lebih diutamakan, tapi nggak menutup kemungkinan harus perhatiin kecocokannya. Misalkan kita sering bawa goret dengan jarak segini, pengantaran segini, itu juga perlu diperhatiin juga. Nah itu contohnya nih kayak begini, toko online gitu kayak gitu teman-teman ya, kurang lebihnya hampir sama. Jadi akun Gojek tuh kayak gitu teman-teman ya, penyelesaiannya dan ratingnya itu juga lumayan berpengaruh gitu teman-teman. Tapi untuk rating bintang 4 atau 1 itu nggak terlalu berpengaruh teman-teman ya, kalau di Gojek gitu ya, nggak terlalu berpengaruh. Jadi tergantung penyelesaian kita gitu, jadi tergantung penyelesaian kita, dan acuannya di aplikasi GoMotor pun nggak ada teman-teman ya, nggak pengaruh. Saya pernah baca tuh di sini kayaknya ya, di menu bantuan yang ada ininya teman-teman, yang di sini ya, saya lupa tuh, agak lama, mungkin saya skip, nanti mungkin di konten berikutnya ya insya Allah ya teman-teman ya. Nah ini tadi kita balik lagi ya ke sini ya teman-teman ya, akun saya ya, ke penilaian. Nah ini alhamdulillah masih bagus semua ya, nah gitu ya, masih bintang 5 semua. Terus nah ini yang paling penting mungkin masih banyak yang bingung ya, dan masih banyak yang aneh ya dari fitur ini apa teman-teman, skor kinerja. Nah skor kinerja saya klik ya, nah lihat skor kinerja saya hanya 12 nilainya jam online Anda 65 jam tuh, ini jam online 65 jam itu berapa hari doang teman-teman kira-kira? Ini berarti cuma seminggu ngojek ya, seminggu ngojek, jam sibuknya 32 tuh, lihat penerimaannya 61.
Ini saya klik ya, penerimaannya nih ya, tuh 119, 193 nih. Artinya ini saya bacain, saya jabarin teman-teman. Penerimaan order Anda 61%, 119 dari 193 order yang diterima gitu teman-teman ya. Coba kita kolerasiin, kita sinkronin sama penyelesaian order saya. Kira-kira 119 juga nggak? Ini juga penting teman-teman, Karin harus pelajarin. Nih 119, apakah cocok atau sinkron di penyelesaian order saya? Nah, ini kunci yang saya ambil teman-teman, yang pedoman saya nih ya. Teman-teman saya di grup juga saya selalu edukasiin atau saya kasih tips di sini teman-teman ya. Tadi 119 ya teman-teman ya. Nggak tahu 119 itu mungkin udah ketumpuk nih. Nah, ini teman-teman ya. Masuk ke penyelesaian order. Tadi kan penerimaan order 119. Waktu itu orderan saya emang selisihnya 4 teman-teman ya. Selisihnya 4 yang di cancel customer dan di cancel saya itu ada selisih 4. Jadi ada 119 itu udah ketutup sama sekarang. Karena saya udah jarang di cancel, terus jarang cancel juga. Kalau enggak yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ini 114 per 114, artinya 114 order yang saya ambil, saya cocol atau saya auto bid itu pasti saya bawa gitu teman-teman ya. Karena kenapa? Karena saya udah nggak bawa gosen gitu teman-teman ya. Jadi kemungkinan kecil saya cancelnya kecil atau di cancel gitu. Kemarin pun di cancel nggak masuk teman-teman, nggak di cancel customer itu pemesan gosen nggak masuk. Nah, kenapa? Kita semua banyak yang bingung saat ini ya. Kenapa skor kinerja yang minim tapi orderan masih dikasih gitu teman-teman ya. Dibanding orderan kalian yang penyelesaian ordernya atau skor kinerjanya bagus, jam online-nya, jam sibuk, penerimaan order. Nah, penerimaan order jangan sampai lebih dari terbalik dari penyelesaian order teman-teman ya. Penerimaannya tinggi tapi penyelesaiannya rendah, itu terbalik teman-teman ya. Jangan sampai. Makanya kenapa akun yang penerimaan order tinggi tapi penyelesaian order rendah itu gagu teman-teman. Ada tuh di teman-teman di grup saya itu sampai hampir 3 minggu dari habis lebaran itu, karena efek cocol cancel dia ya, nganggapnya udah gacor pas sebelum lebaran, H-2 sebelum lebaran dia cocol cancel tuh gosen ya. Nah, efeknya pas habis lebaran teman-teman ya. Itu karena penyelesaian ordernya lebih kecil dari penerimaan gitu teman-teman. Artinya kalau kita udah nerima, sebisa mungkin kita harus ambil gitu teman-teman. Artinya kita harus tanggung jawab. Kalau tanggung jawab, nah kita udah dikasih kerjaan terus kita terima terus kita tolak. Itu kayak ngerusak ritme teman-teman ya. Kita ngerusak server kita sendiri, ngerusak jalur akun kita gitu teman-teman ya. Itu berdasarkan analisa saya ya, selama skor kinerja ini tampil atau launching ya, itu terbukti teman-teman ya. Kalian ingat skor kinerja ini launching bulan apa ya? Bulan apa teman-teman? Bulan April ya. Nah, ini artinya ini udah Maret ya, 20 Maret kalau nggak salah. Ini artinya udah bulan Mei, udah 2 bulan ya teman-teman ya. Artinya udah 2 bulan nih, tanggal 20 Mei juga. Artinya penyelesaian order ini sangat-sangat penting teman-teman ya. Sangat-sangat penting nih. Saya penyelesaian ordernya unggulan teman-teman ya. Meskipun skor kinerja saya yang di atas itu kecil, ini nggak pengaruh. Saya buktiin sendiri ya. Nah, pembuktiannya ada di sini teman-teman ya. Nah, terus gimana bang akun abang? Nah, kita langsung ke sini teman-teman ya. Nah, langsung di sini teman ya. Pembuktiannya udah pasti harus pakai data biar nggak disangka bohong gitu teman-teman ya. Nah, ini 24 April. Ini cuman dikasih tip ya. Waktu itu lebaran tanggal berapa? Saya lupa lagi ya. Tanggal 22 ya. Ini artinya ini masih lebaran, suasana lebaran H-3 ya. Berarti ini saya masih libur. Sebelumnya ada 4 hari ke belakang itu saya masih libur. Tanggal 20 itu saya udah libur ya. Nah, ini tuh ya teman-teman ya.
Ini saya libur ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah 8 sama 4 hari ke belakang, artinya 13 hari atau 12 hari, 13 lah, saya hitung tanggal 13 ya. Nah ini artinya saya baru ngebit lagi hari Selasa malah. Hari Seninnya saya nggak ngebit ternyata ya. Akhirnya saya hari Selasa ngebitnya tuh, karena hari Senin ternyata tanggal merah teman-teman ya. Bener nggak? Hari Senin 1 Mei ini kan hari buruh ya. Akhirnya saya putusin nggak ngebit karena saya tanggal merah itu nggak mau ngebit teman-teman, karena kayak ngehancurin akun kita sendiri. Jadi karakter akun saya itu kalau hari libur itu nggak main teman-teman, nggak jalan gitu, karena orderannya itu kan goret teman-teman ya. Jadi kita harus kenalin akun kita juga gitu. Setiap hari libur itu kurang bagus kalau akun saya, mungkin akun teman-teman beda, karena saya emang kalau hari libur pasti libur, jadi saya harus libur. Kalaupun dipaksain, saya pernah teman-teman yang maksain, cuma dapat 1-2 orderan udah, habis itu lama banget nggak dikasih akhirnya saya pulang. Nah ini kemudian pas ini udah tanggal merah, tanggalnya udah normal lagi, udah pada masuk kerja, masuk sekolah anak-anak ya. Meskipun anak-anak sekolah baru masuk lagi, halal bila halal aja, ini saya langsung ngebit teman-teman ya, hari pertama setelah lebaran. Nah ini saya langsung keluar jam 5, jam setengah 6 lah ya. Ini dikasihnya agak delay, agak deg-degan nih teman-teman awalnya. Hampir setengah jam hampir setengah jam saya nggak dikasih teman-teman ya orderannya. Akhirnya di jam 6 ini saya dikasih orderan. Nah ini teman-teman ya, argonya kalian lihat sendiri. Kalau saya nih ya, akun saya argonya semuanya saya ambil teman-teman ya. Alasannya apa? Karena saya pas anyap itu semua argo saya ambil, jadi nggak ada pantangan. Kecuali kalau kalian emang cenderung main argo under ya, argo under aja main. Itu saran saya teman-teman ya, kita harus bedain teman-teman ya. Ya emang bener ada yang bilang kalau main argo under aja bang, argo tengah ke atas bang gitu. Iya bener, harus disesuaikan dulu teman-teman ya. Kalau kalian mainnya argo under 10.000, misalkan kalau pemain foot, argo under setiap harinya itu bisa 90% argo under atau 95% itu under semua. Itu kalian harus menghindari namanya argo di atas under atau argo 10.400 ini ya. Itu paling minim ya. Sisanya itu udah selain under berarti ya. Argo 10.400 ke atas sudah. Kalau lonjakan kalian lihat kilometernya, misalkan 4,2 itu udah paling batas akhir di argo under. 4,2 ya teman-teman ya, jangan patokan sama argonya kalau kena lonjakan, jadi batokan sama kilometernya berapa. Kan kalau manual beat kelihatan, makanya kalau manual beat itu menurut saya keuntungannya di situ, jadi kita bisa ngelihat jaraknya. Kalau kalian pemain goret atau pemain sortir ya gitu, pemain sortir argo lah, sortir layanan ya, kalau autobit nggak bisa ngelihat gitu. Keuntungannya di situ. Kalau kerugiannya ya kalau kita nggak kedengeran kelewat orderannya, cuman aman ya. Kalau autobit kan supaya orderan nggak kelewat aja, dan mungkin keyakinannya emang lebih baik autobit biar tetap stabil gitu. Ada yang kayak gitu, nggak apa-apa, yang penting kita paham akun kita gitu teman-teman ya. Ini lihat sendiri argonya, argo tengah ada ya, argo cerek semua nih malah tuh ya, tuh argo cerek, argo tengah, pokoknya campur teman-teman ya. Kalau kita waktu anyep argonya campur udah nggak apa-apa, itu lebih bagus, lebih fleksibel kalau menurut saya. Jangan terpaku, kalau saya ya jangan terpaku kita harus ngambil argo ini enggak. Kalau saya ya lebih fleksibel terus ya. Tuh pertama kali ngebit. Nah ini saya udah kena Sabtu ya, agak males juga nih, ada acara juga nih terus hari Minggu. Nah kena mana tadi ya yang habis ini nih, nah ini nih, terus kena malas lagi ya teman-teman ya. Terus lagi ya yang 66.000 doang. Terus nih masih banyak tuh ya teman, belentang-belentong nih teman-teman ya. Ini saya nih, ini belentang-belentong teman-teman tuh. Saya keluarnya siang, jadi kalau keluar siang nih momentumnya itu beda teman-teman ya. Makanya saya malas kalau udah kesiangan itu. Kalau nggak keluar pagi ya begini pendapatannya ya, kurang bagus ya, cuman 174. Saya kan kalau maghrib udah pulang gitu, jarang sampai malam gitu. Nah terus di hari Sabtu nol, nggak ngebit, apalagi hari Minggu.
Nah hari Seninnya nih baru ngebit lagi. Nah nih teman-teman ya, saya kalau udah niat kayak gini teman-teman. Kalau udah saya niat itu udah beda cerita. Emang semuanya tergantung niat. Ini 5:30 saya nyalain langsung disamper ya. Terus ini argo cerek kebanyakan ini agak pegel juga teman-teman yang ngumpulin argo segini tuh agak pegel nih, saya bilang agak gemes gitu. Biasanya tuh argo saya campurnya nggak begini-begini banget gitu, kebanyakan argo cerek campurnya itu lebih cenderung ke argo 15 ke atas gitu ya, bukannya 10.000 gini, kebanyakan 10.000 nih kalau ini. Bahkan ini sepanjang sejarah saya ngojek ini trip terbanyak teman-teman ya, kalau ya trip terbanyak 21 order. Ini saya orderannya satu itu dibatalin pelanggan teman-teman ya, dibatalin pelanggan ya karena kejauhan mungkin ya. Nah ini ya, ini saya 300 hanya sampai jam 3 udah 300 teman-teman, bayangin. Kalian hitung sendiri kalau saya sampai jam 5 atau jam 6 itu saya bisa 500 teman-teman ya. Karena tahu ya kondisi jam sore itu lebih padat ya, lebih tektokannya lebih banyak, orang lebih cenderungnya sibuknya lebih tinggi teman-teman ya, bahkan bisa sampai ada lonjakan. Nah saya kalau niat itu kayak gitu teman-teman. Ini saya hanya sampai jam 3 terus kena, nah ini kena malas lagi. Nah ini saya kena keluar siang lagi nih teman-teman, itu jam 10 gitu teman-teman ya. Saya keluar jam 10 sampai hanya jam 6 biasa. Kalau saya maghrib udah pulang, kalau udah ketemu maghrib 200 gitu teman-teman. Terus hari Kamis ini saya agak ini juga tuh keluarnya belentang-belentong tuh jam setengah 12 ya, cuman segini ya. Jadi momentum akun itu, karakter akun saya itu kalau emang dari pagi itu harus benar-benar pagi. Jadi akun saya ini tuh lebih condong ke momentumnya teman-teman ya. Kalau momentumnya hilang itu kayak misalkan keluar siang itu udah rusak kayaknya gitu ya. Nih kayak gini nih ya, tuh keluar jam 10 terus pasti saya pulangnya jam 6 gitu. Terus lanjut kalau pendapatnya segitu aneh-aneh saya keluarnya. Nih tuh jam 12 malah cuman 100.000. Itu Minggu udah pasti libur. Terus Senin, Mei ini udah masuk bulan Mei teman-teman ya. Senin aja saya nggak ngojek tuh. Nah ini juga masih kena males jam setengah 12. Rabu ini nggak ngebit. Kamis, Jumat. Nah di Jumat nih teman-teman ya. Ini hari Jumat ya, berarti kemarin teman-teman ya. Ini kemarin teman-teman ya, hari Jumat masih baru. Ini udah masih baru kemarin. Nah ini di sini saya kena musibah nih teman-teman ya. Di jam mana nih ya? Pas ini nih teman-teman nih. Pas mana sih? Pas orderan ini teman-teman nih. Nah ini nih teman, kayaknya Jalan Masjid Al-Huda. Bentar. Sebentar. Kayaknya ini sih ya, Kebayoran Lama ini kayaknya teman-teman nih. Bentar, pas di sini sih, aduh agak lupa tuh kemarin saya pas dapat musibahnya pas di orderan sini nih teman-teman nih. 1, 2, 3. Pokoknya di stasiun Kebayoran Lama ini teman-teman ya. Kayaknya mana sih, Jalan Dharma Wangsa, bukan dah ini kayaknya. Kan kayaknya abis yang Dharma Wangsa deh. Kayaknya ini nih teman-teman nih. Nah ini ke stasiun. Nah di sini saya kena musibah, saya kepleset teman-teman ya. Waktu itu kondisi jalannya lagi hujan teman-teman ya. Jadi ban saya itu agak botak gitu. Jadi saya udah kepikiran, waduh hujan nih. Saya udah pikirannya udah takut kepleset aja teman-teman ya. Jadi bener aja kayak semacam doa gitu, udah ketakut pleset aja. Kejadian teman-teman ya. Tapi bener saya lagi pelan-pelan banget itu. Pas lewat pasar, tahu sendiri ya, pasar itu kotor. Pasar kan kotor ya. Mana pas lewat itu depan
tukang pisang-pisang begitu teman-teman ya. Kondisi jalan itu bekas ada sampah-sampah begitu, becek berlumpur ya, becek berlumpur, air selokan begitu ya. Tiba-tiba oleng motor saya. Nah, kayak kereplek ke rem depan, udah oleng seset, nggak bisa diimbangin karena customernya goyang pas lagi bawa customer lagi. Untungnya customernya nggak kenapa-napa teman-teman, dan saya itu jatuh pas kondisi motornya nggak terlalu kencang, agak pelan, cuman ya lumayan juga nih, kaki saya lecet ketiban motor di bagian kiri nih teman-teman ya, kaki saya. Nah itu abis itu saya bisa bangun, alhamdulillah bisa bangun. Terus hujan deras teman-teman ya, hujan deras lagi, saya neduh, udah jaket saya kotor ya, kena lumpur, kena jalanan kotor tuh, jaket saya kotor, saya cuci pakai air hujan. Terus saya istirahat sebentar, minum ya, terus saya lanjut lagi teman-teman ya. Alhamdulillah masih bisa ngebit lagi, terus ke arah sini nih teman-teman ya. Nah dari sini saya langsung ngebit lagi, dapat sekitar, udah saya telepon keluarga ya, WA nih, saya kecelakaan ya tadi. Udah akhirnya saya pulang di jam segini ya teman-teman ya. Sambil arah pulang saya arahin gak dapet, saya akhirnya mati ini di jam 12, jam berapa nih, jam 2 saya pulang aja teman-teman. Bahwa 14 orderan ya, di hari Jumat itu saya kena musibah. Nah ini saya pun kondisi kakinya masih lecet, tapi alhamdulillah masih lancar buat jalan, nggak kenapa-napa. Badan cuman agak pegel aja sebelah kiri karena jatuh ya, sebelah kiri ini. Nah terus Sabtu terusin saya nggak ngebit, hari ini mungkin saya juga nggak ngebit. Nah tadi saya dapat dapat tip 10.000 nih hari ini ya. Nah oke teman-teman ya, kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Orderannya ya masih ngelawan lah ya ini ya. Orderan berikutnya ini 200 ya. Nah ini orderan saya kayak gini teman-teman. Jadi kuncinya apa teman-teman ya, kalian jadi rangkumannya apa teman-teman ya, kesimpulannya ini teman-teman nih, ini edukasi ya teman-teman ya, pengalaman yang saya bagiin buat kalian. Edukasinya di sini teman-teman, jangan yang lain-lain dulu. Sementara ini berdasarkan real ya, berdasarkan apa yang saya lakuin, apa yang saya jalanin ya. 114 order 100% unggulan, ini yang paling penting. Mungkin pembuktiannya mungkin besok saya bakal kasih tahu lagi, mungkin insya Allah besok saya bakal ngerekam full ya, kalau baterainya mendukung dan HP-nya nggak aneh-aneh kejadiannya, dan cuaca nggak hujan-hujan banget ya, atau bersahabat lah istilahnya. Pokoknya mudah-mudahan besok support semua. Mungkin saya besok nargetin bisa 400.000 ya, dari habis subuh sampai jam 5 sore ya, mudah-mudahan besok kena ya. Jadi kesimpulannya ini teman-teman, penyelesaian order. Oke teman-teman, itu aja. Nah setelah sekian lama saya nggak upload lagi, ini saya baru mulai upload lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan hari Senin besok dikasih kemudahan ya, dikasih selamat ya. Doa ibu dan doa keluarga, istri masih menyertai saya masih selamat teman-teman ya, setelah kejadian kemarin. Oke itu aja teman-teman ya, video kali ini yang saya bagian, bukan maksud saya pamer, tapi ini adalah bentuk edukasi atau pengalaman yang teman-teman bisa pelajarin yang saya upload ini, konten yang saya upload. Kalau kalian cocok alhamdulillah, kalau enggak mungkin kalian punya pandangan masing-masing, silakan gitu teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.